Berdasarkan hasil observasi terhadap siswa SMA, SMK, dan MA, ditemukan berbagai tantangan dalam pembelajaran matematika, seperti kesulitan memahami konsep dasar, mengingat rumus, dan menyelesaikan soal menengah hingga sulit. Faktor-faktor yang memengaruhi kesulitan tersebut meliputi kurangnya minat terhadap matematika, metode pengajaran yang kurang sesuai, serta rendahnya kepercayaan diri siswa dalam menyelesaikan soal. Nah, menariknya, para siswa menunjukkan bahwa mereka lebih mudah memahami materi jika disampaikan dengan pendekatan visual, praktis, dan kontekstual. Berdasarkan temuan ini, video pembelajaran interaktif dirancang untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui konsep visual, penjelasan bertahap, dan latihan soal aplikatif, agar materi trigonometri lebih mudah untuk dipahami, menyenangkan, dan relevan dengan kehidupan nyata. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai trigonometri. Apa sih trigonometri itu? Trigonometri berasal dari bahasa Yunani yaitu trigonom atau tiga sudut dan metrom atau mengukur. Ilmu ini digunakan untuk mengukur sudut dan panjang sisi pada segitiga, terutama segitiga siku-siku. Dalam trigonometri terdapat 3 rasio utama. Yang pertama yaitu sinus sama dengan depan per miring. Yang kedua ada kosinus sama dengan samping per miring. Dan yang ketiga ada tangen sama dengan depan per samping. Hah? Kok bisa? Yuk kita pelajari lebih lanjut pada slide berikutnya. Selanjutnya yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, perhatikan segitiga siku-siku ABC berikut ini. Sisi di depan sudut A adalah sisi A, sisi di depan sudut B adalah sisi B, dan sisi di depan sudut C adalah sisi C. Perlu kita ingat bahwa huruf besar dilambangkan untuk sudut dan huruf kecil dilambangkan untuk sisi. Pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku berlaku untuk sudut selain sudut siku-siku. Jadi, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku hanya berlaku untuk sudut alfa dan sudut beta. Nah, perlu kita ingat juga bahwa dalam segitiga siku-siku terdapat 3 sisi. Yang pertama yaitu sisi depan, yang kedua sisi samping, dan yang ketiga sisi miring. Pada sudut alfa, sisi A adalah sisi depan atau disingkat DE, sisi B adalah sisi samping atau disingkat SA, dan sisi C adalah sisi miring atau disingkat MI. Dan pada sudut beta, sisi A adalah sisi samping atau disingkat SA, sisi B adalah sisi depan atau disingkat DE, dan sisi C adalah sisi miring atau disingkat MI. Bisa disimpulkan bahwa sisi miring adalah sisi yang terpanjang, sisi depan adalah sisi yang berada di depan sudut, dan sisi samping adalah sisi yang berada di samping sudut. Jadi, rumus perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku adalah yang pertama, sin sama dengan D per mi atau depan per miring. Yang kedua, cos sama dengan sa per mi atau samping per miring. Yang ketiga, tan sama dengan D per sa atau depan per samping. Nah, sin sama dengan D per mi atau depan per miring bisa diibaratkan ketika kamu sedang melihat menara dari kejauhan dan tinggi menara tersebut sebagai sisi depan, jarakmu sebagai sisi miring, dan sudut pandangmu sebagai sisi samping. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa sin sama dengan D per mi atau depan per miring. Selanjutnya yaitu nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Sudut istimewa sendiri yaitu terdiri dari sudut 0 derajat, sudut 30 derajat, sudut 45 derajat, sudut 60 derajat, dan sudut 90 derajat. Sin 0 derajat itu 0, sin 30 derajat itu 1/2, sin 45 derajat itu 1/2 akar 2, sin 60 derajat itu 1/2 akar 3, dan sin 90 derajat itu 1. Cos 0 derajat itu 1,
cos 30 derajat itu 1/2 akar 3, cos 45 derajat itu 1/2 angkat 2, cos 60 derajat itu 1/2, cos 90 itu 0. Selanjutnya ada tan 0 derajat itu 0, tan 30 derajat itu 1/3 akar 3, tan 45 derajat itu 1, tan 60 derajat itu akar 3, dan tan 90 derajat itu tidak terdefinisi, dan seterusnya. Gampang banget kan, rumus itu bukan dihafal, tapi dipahami. Soal 1. Sebuah tangga disandarkan ke tembok. Tinggi tembok 3 meter dan tangga menyentuh tanah sejauh 5 meter dari tembok. Berapakah panjang tangga dan besar sudut kemiringannya? Berikut adalah gambar tembok dengan ketinggian tembok 3 meter dan panjang tangga menyentuh tanah sejauh 5 meter dari tembok dengan sudut kemiringan yang belum diketahui. Penyelesaian. A. Mencari panjang tangga atau sisi miring dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi bahwa rumus teorema Pythagoras yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, berlaku juga pada soal ini. Jadi, sisi miring kuadrat sama dengan tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat. Sisi miring sama dengan tingginya itu 3, jadi 3 kuadrat ditambah alasnya itu 5 sama dengan 5 kuadrat. Sisi miring sama dengan 3 kuadrat yaitu 9 ditambah 5 kuadrat yaitu 25. Sisi miring sama dengan akar dari 34 yaitu 5,83 meter. Nah, selanjutnya itu mencari sudut kemiringan tangga terhadap tanah dengan menggunakan tangen. Tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping. Sisi depannya yaitu 3 dan sisi sampingnya itu 5, jadi 3/5. Theta sama dengan tan pangkat min 1 kali 0,6, jadi 30,96 derajat. Jadi panjang tangga yaitu 5,83 meter dan besar sudut kemiringannya yaitu 30,96 derajat. Soal 2. Sebuah drone terbang miring dengan sudut elevasi 30 derajat dan jarak mendatar 10 meter. Hitunglah ketinggiannya. Berikut adalah gambar drone terbang dengan sudut elevasi 30 derajat dan jarak mendatar 10 meter. Penyelesaian. Tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping atau alas. Tan 30 derajat sama dengan tinggi per 10. Tan 30 derajat sama dengan 1 per akar 3 sama dengan 0,577. 0,577 sama dengan tinggi per 10. Tinggi sama dengan 0,577 dikali 10 sama dengan 5,77 meter. Jadi ketinggiannya adalah 5,77 meter. Soal 3. Seorang pemain sepak bola menendang bola dengan sudut elevasi 25 derajat dan kekuatan yang membuat bola meluncur sejauh 30 meter. Berapa ketinggian maksimum bola dari tanah saat mencapai puncak lintasannya? Berikut adalah gambar pemain sepak bola yang sedang menendang bola dengan sudut elevasi 25 derajat dan meluncurkan bola sejauh 30 meter. Penyelesaian. Sin 25 derajat sama dengan ketinggian per 30. Ketinggian sama dengan sin 25 derajat dikali 30. Ketinggian sama dengan 0,4226 dikali 30. Kenapa kok 0,4226? Dikarenakan sin 25 derajat yaitu 0,4226. Jadi ketinggiannya sama dengan 12,68 meter. Yuk uji pemahamanmu melalui scan barcode berikut ini. Jadi kesimpulannya yaitu video pembelajaran trigonometri yang dirancang berdasarkan hasil observasi ini bertujuan untuk mengatasi kesulitan siswa dalam memahami konsep, mengingat rumus, dan menyelesaikan soal. Dengan pendekatan visual, penjelasan bertahap, dan soal aplikatif, video ini diharapkan membuat pembelajaran lebih mudah, menarik, dan kontekstual. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat, dan see you!
Sampai jumpa di video selanjutnya.